kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kaosnya udah kelihatan nih Akang Teteh nih, Food Bank Bandung. Food Bank ini tuh suatu komunitas, organisasi, yayasan atau apa ya? Ini kisah cintanya sebelum ada Food Bank Bandung atau gimana? Yaitu makanan-makanan berlebih disalurkan ke Food Bank. Food Bank ini konteksnya dalam perkotaan yang di Belanda sama di Indonesia, sehingga kita harus adaptasi. Kalau Food Bank kan memang identik dengan penyelamatan makanan surplus, sering ngajakin mahasiswa atau kita ngasih guest lecture. Ada lain petugas pabrik Kang-Kangnya masukin ini gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Hari ini kita kedatangan jijik couple, ada relationship goal. Nih Akang Teteh, ada yang seru nih. Kemarin kan kita udah ngomongin soal sampah-sampah ya. Ternyata banyak banget caranya untuk memberikan alternatif solusi. Nah, ini kembali lagi di Ajib ya, bersama saya Ica dari BKD Jabar. Kita kedatangan ini Akang Gumi dan Akang Gendis. Akang mangga dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dulu dong. Mangga. Oke, nama saya Gumi dari Food Bank Bandung. Nama saya Gendis, Ayu Satiti Irawan dari Food Bank Bandung juga. Oke, Akang Gendis, Teteh Gendis, Akang Gumi. Pas begitu denger namanya bingung ya, namanya mana laki-laki perempuan tadinya gitu Kang. Aduh. Nah ini kita kaosnya udah kelihatan nih Akang Teteh nih, Food Bank Bandung. Apa sih itu Food Bank Bandung Akang Teteh? Iya, jadi kalau Food Bank itu sebenarnya mirip sama bank. Jadi bank makanan. Jadi di Food Bank itu ada makanan yang masuk, yaitu makanan-makanan berlebih dari industri makanan, dari bisnis, dari masyarakat juga ada. Terus makanan berlebih itu disalurkan ke Food Bank. Nah sama Food Bank itu nanti setelah dicek kualitasnya itu akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Jadi masyarakat prasejahtera. Jadi seperti bank pada umumnya ada makanan yang masuk ke Food Bank, lalu ada makanan yang keluar gitu. Jadi Food Bank di sini bertujuan untuk menyelamatkan makanan-makanan berlebih yang kalau misalnya nggak ada Food Bank bakal dibuang, tapi karena makanan itu masih berkualitas baik gitu, jadi kita selamatkan untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Wah seru banget. Gitu, Kang Gumi ada tambahan? Iya, kalau misalkan bank makanan sendiri sebetulnya kan kalau zaman dulunya, zaman nenek moyang kita itu kan lumbung padi. Betul. Nah, kalau bank makanan ini, Food Bank ini konteksnya dalam perkotaan. Yang makanan kita kan sudah banyak berubah ya Teh ya. Kalengan atau keringan. Nah, bank makanan ini sebetulnya banyak mengumpulkan atau menyimpan dulu bahan makanan kering yang bentuknya sudah mulai berubah ini. Tapi di satu sisi lain juga kita masih menyelamatkan bahan pangan dari pertanian maupun juga hotel, restoran, dan catering seperti itu. Berarti Food Bank ini tuh suatu komunitas, organisasi, yayasan atau apa ya? Jadi kalau Food Bank sudah berdiri jadi yayasan, Kak Ica. Jadi nama formalnya Yayasan Akses Mandiri Pangan gitu. Jadi kita organisasi non-profit yang memang bergerak di bidang lingkungan dan sosial. Karena tadi kita lihat isu sampah makanan, kita mengurangi makanan yang terbuang. Di satu sisi juga kita kayak meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang rentan, yang prasejahtera itu. Oke, berarti ada pengurusnya juga ya Food Bank ini. Betul. Kang, berarti Teh Gendis sebagai apa Teh? Kalau aku sebagai ketua, kalau Gumi sebagai keketuaan. Ya, sebagai pendiri. Jadi memang kami mendirikan berdua, tapi tentunya siapa yang jadi ketuanya, Gendis jadi ketua karena sudah pengalaman sebelumnya di Food Bank. Sebuah food bank di Belanda selama 3 tahun. Jadi Gendis yang lebih pengalaman tentunya yang lebih cocok jadi ketuanya gitu. Oh, ini kisah cintanya sebelum ada Food Bank Bandung atau gimana setelah ketemu di sini nih? Kalau kisah cinta mah dari SMA, Teh Ica. Jadi Jauh kita- sebelum Food Bank. Jauh sebelum Food Bank ada. Ternyata nanam sahamnya cinta ini ya. Betul. Terus Iya. gimana kepikiran ada idenya gitu bikin kayak gini gimana Teh?
Ya, jadi sebetulnya mungkin kalau dulu lebih kayak concern ke lingkungan, karena dulu kan backgroundnya juga kuliahnya di teknik lingkungan, terus kayak penelitian, terus kerja di bidang persampahan juga. Jadi nggak cuma ngurusin sampah, tapi berinteraksi juga sama kayak pekerja informalnya kayak pemulung, tukang sampah. Terus jadi sering dapat curhatan gitu kayak aduh susah banget kerja kayak sehari cuma 15.000 dan gak cukup buat makan 3 kali sehari. Betul. Di situ tuh kayak merasa aduh saya mah udah bersyukur kayak pendidikan ada gitu makan bisa 3 kali sehari. Terus di situ tuh berpikir aduh apa nih yang bisa saya lakukan gitu buat society gitu. Cuman pas waktu dulu tuh belum kepikiran pengen bikin food bank gitu. Dan bikin food bank itu pas waktu itu saya sama Gumi ke Belanda. Jadi kita waktu itu S2 di sana di Wageningen, terus Gumi lanjut S3 dan saya waktu itu nyari kegiatan volunteer pas tanya-tanya ke temen ada nggak sih organisasi yang terkait sama pengelolaan sampah tapi ngebantu orang juga dan dikenalkanlah food bank. Iya, jadi pas saya main ke food bank tuh ternyata ada organisasi kayak gini gitu. Makanan tuh banyak sekali. Jadi memang makanan-makanan dari industri makanan, dari supermarket itu kan banyak sekali yang memang nggak bisa kejual. Akhirnya kalau misalnya nggak ada food bank ya dimusnahkan. Padahal itu masih 3 sampai 4 bulan sebelum best before gitu. Dan itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadi langsung kepikiran ke Indonesia gitu. Jadi ingat kampung halaman gitu. Kayaknya bagus nih kalau misalnya ide food bank ini diterapkan gitu di Indonesia. Mungkin start dari kota kelahiran kita gitu di bukan kota kelahiran kamu ya. Bukan. Tempat tinggal kita gitu di kota Bandung gitu. Dan akhirnya tahun 2020 akhirnya kita pulang ke Indonesia terus baru bikinlah food bank. Oh, tapi begitu setelah masuk ke Indonesia bikin ini berdasarkan sistemnya kayak supervisi gitu dari food bank Belanda apa seperti apa? Jadi pas waktu awalnya pengen bikin food bank, saya tuh ngomong ke foundernya food bank Nedervelwe namanya yang di Wageningen, Lus namanya. Lus saya pengen bikin food bank di Bandung gitu. Jadi saya belajar dulu selama kurang lebih 3 tahun skema food bank itu seperti apa sih gitu. Jadi terus pas balik ke Indonesia kita juga minta supervisi dari beliau gitu. Jadi kan baru awal pasti banyak tantangan atau nggak tahu nih harus melangkah kemana gitu. Jadi kita meminta lo sebagai supervisor gitu. Wah, berarti ketika di Indonesia, ketika pertama kali bikin, itu kendala yang ditemuin apa aja teh? Banyak banget ya. Soalnya pulangnya pas 2020 teh. Oh iya pas COVID. Ya. Itu super kendala sih. Karena industri berhenti stop produksi, pembatasan pergerakan ya. Jadi memang startnya malah justru program pertama itu kita bantu tenaga kesehatan. Waktu itu masih di Belanda gitu. Jadi kita bikin konten via Instagram. Ya kita patungan bareng gitu buat bantu pekerja-pekerja yang memang lagi membantu pasien-pasien COVID dari situ. Terus akhirnya pulang kan. Kita coba mengadopsi sistem model yang bank makanan yang di Belanda. Ternyata beda gitu. Kondisi yang di Belanda sama di Indonesia. Sehingga kita harus adaptasi. Dan tentunya kan karena ini sistemnya perusahaan mendonasikan makanannya. Sehingga kita butuh membangun namanya kepercayaan terlebih dahulu. Jadi itu challenge di awalnya. Semua yayasan sih seperti itu ya. Jadi kita start kecil dulu. Langkah demi langkah gitu, mulai dari rekan-rekan, teman-teman terdekat, dari situlah sistemnya yang cocok mana itu kelihatan gitu. Terus orang juga melihat Food Bank Bandung udah ada kegiatannya sehingga bisa percaya nih saya untuk kerja sama bareng sama Food Bank Bandung. Challenge di awal sih gitu. Dan pada saat itu banyaknya saya sama Gendis jalan bareng kalau keliling-keliling. Ada beberapa teman-teman kita juga yang bantu tapi nggak banyak, kurang dari 10, malah kurang dari 5. Karena kan COVID ya teh ya. Pembatasan kan benar-benar. Banyak kita takutnya kan belum vaksin pada saat itu kan. Nah barulah volunteer ini jalan tahun ini sebetulnya. Gitu. Dan yang jadi challenge tuh karena food bank belum dikenal banyak juga ya teh ya dari di awal gitu. Kadang-kadang harus pelan-pelan gitu menyampaikannya. Kalau misalnya kita
salah menyampaikan, takutnya dikira oh kamu mau ini ya apa mengedarkan makanan kadaluarsa gitu, Oh, padahal iya. kan jadi kita harus ngejelasin pelan-pelan, jadi masih ada masa tenggangnya kayak 3 bulan sebelum best before atau expiry date gitu, jadi kita juga sangat memperhatikan kualitas makanan gitu, karena kan kalau food bank kan memang identik dengan penyelamatan makanan surplus yang memang shelf life-nya tuh sangat pendek gitu ya, Iya. jadi memang harus pelan-pelan menjelaskannya kepada masyarakat juga seperti apa gitu. Bener. Akang Teteh itu dia kata Teh Genis memang beda. Kita sebutannya surplus makanan ya Teh ya, iya. bukan sampah makanan. Betul. Karena surplus makanan ini artinya mereka kualitasnya sangat baik gitu. Betul. Hanya saja kalau di industri hotel berbintang biasanya dibuang gitu seperti itu ya Pak. Iya. Tapi ini masih bisa 3-4 bulan lagi gitu. Iya, soalnya kan kalau produk kayak di supermarket gitu, jadi mereka nggak boleh mepet banget di display Tanggal, iya. tanggalnya gitu. Jadi rata-rata produksi kayak 3 sampai 6 bulan. 6 bulan. Kalau produk susu bahkan 6 bulan itu harus ditarik ke distributornya, nggak boleh di display lagi. Nah itu kita punya waktu untuk itu untuk menyalurkannya. Bener, iya. Betul. Kalau dulu kan kayak gitu ya Mas, pandangan masyarakat. Kalau sekarang gimana nih Teh? Ada perubahan gitu? Iya, kalau sekarang sih udah banyak yang tahu juga ya, alhamdulillah gitu. Iya. Karena kita juga apa namanya Mengedukasi. mencoba memainstreamingkan yang namanya si food bank gitu apa gitu. Jadi kita sering ngajakin mahasiswa atau kita ngasih guest lecture gitu, terus ke Ya, ke kampus-kampus seperti ini podcast. ini juga salah satu bentuk edukasi juga ya. Iya, karena kan memang audiensnya Food Bank Bandung kan banyaknya anak muda ya, anak mahasiswa S1 gitu, S2, rentang dari 18 sampai 25 tahun. Nah itu kan yang membangun istilahnya apa ya, opini di sosial media, dan perusahaan kan melihat itu gitu, sehingga kalau dan kampus banyak banget skripsi ya, TA, tesis pada ke Food Bank Bandung juga gitu, sehingga ternyata dunia akademik juga udah mulai memerhatikan Food Bank ini, dan mahasiswa kan banyak banget gitu di kota Bandung, sehingga perusahaan pun mendengar akhirnya cepat, oh nih Food Bank yang dulu 2020 pas awal baru buka belum kita kenal, ternyata orang udah banyak yang kenal. Masa perusahaan misalnya kalau kita nggak tap in juga bergabung dengan sistem bank makanan atau Food Bank ini, kita sudah tidak relevan lagi kan, makanya oh ini ternyata kita bisa berbuat baik nih dengan bersama Food Bank gitu. Nah itulah yang Dan mungkin pas waktu ada kajian dari Bappenas juga Teh Ica, jadi tahun 2021 ya. 2021 tuh ada kajian, karena sebelumnya tuh kita diklaim sebagai penghasil sampah makanan terbesar kedua setelah Arab Saudi ya. Untuk negara Indonesia ya? Iya, untuk negara Indonesia. Jadi muncullah kajian itu, jadi orang tuh semakin aware. Jadi dari sisi pemerintah juga ternyata mereka udah melakukan kajian, ternyata memang sangat besar gitu timbulannya, dan emang harus kayak dicari gitu strategi apa aja sih yang bisa gitu mengurangi sampah makanan, dan salah satunya itu Food Bank juga sudah mulai bertumbuh ya saat itu di Indonesia gitu. Jadi ada jalannya gitu untuk kita membangun sistem bank makanan ini. gitu. Iya betul. Didukung dengan makin kesini orang makin aware ya. Iya. Betul Teh. Karena Banyak kan SJW Teh. apa? Social Justice Warrior. Sangat membantu. Iya. Dan kadang kalau saya juga kayak misalnya terutama akan Teteh kan pasti di dunia ASN kita setiap hari kayak paket meeting Teh, atau kita sarapan di hotel, kita suka mikir ini makanannya kemana ya, karena kan kita sudah bayar sesuai dengan apa yang paket kita pesan misalnya kayak gitu. Ternyata ada alternatif seperti ini ya Teh ya. Betul Teh. Iya, jadi ya kita kerja sama hotel juga rutin. Jadi kayak breakfast yang memang kan kalau di buffet mah kan harus kayak penuh terus gitu kan. Nah itu yang belum tersentuhnya tuh sama Food Bank tuh diselamatkan gitu. Jadi kalau sebelum ada Food Bank mah ya udah dibuang aja yang itu, walaupun emang sama sekali belum ini ya disentuh gitu. Iya. Soalnya hotel pasti walaupun rapat paket misalkan 100 orang, hotel itu pasti memasak 20-30% lebih banyak, karena hospitality, kenyamanan dari tamu itu paling penting buat pihak hotel. Jadi pasti selalu bisa buat kerja sama. Syukur-syukur alhamdulillah kalau habis sih Teh. Iya. Dan agaknya lebih sering surplus ya Teh ya daripada kekurangan gitu. Oke. Selain hotel nih Teh, sudah kerja sama siapa aja sih donaturnya? Iya, selain hotel, jadi kalau di awal-awal sama ini ya para petani ya, kita juga waktu itu pas pandemi kan
pas penutupan jalan gitu kan, otomatis kan hasil panen nggak bisa dijual, didistribusikan. Nah itu tuh kayak kita bekerja sama masyarakat juga, kayak ngebeliin hasil panen petani. Nah itu bentuk produknya tuh sayur sama buah juga ada ya. Terus sama industri makanan juga. Iya. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Sama Nutrifood. Jadi Nutrifood juga salah satu perusahaan makanan yang memang serius ya buat menangani food waste-nya juga ya. Terus apalagi ya? IKEA. IKEA KBP. IKEA KBP tuh IKEA yang pertama melakukan kerja sama Food Bank. Akhirnya sih menyebar ke Jakarta dan daerah-daerah lain ya. IKEA itu juga karena semangatnya dari coworkers-nya ya, memang punya sustainability program. Lalu kita juga akhirnya kerja sama hotel, restoran, distributor makanan juga ada sebelum masuk hotel, restoran, catering. Distributor makanan juga itu dari Bekasi sih. Dari Bekasi, jadi snack-snack yang memang banyak gitu kan. Kadang kalau misalkan di distributor itu kan permasalahannya adalah produk yang tadi udah dibalikin dari supermarket, dari gerai-gerai itu kan numpuk di gudang. Tapi dia sudah tidak bisa dijual. Akhirnya menjadi biaya penyimpanan kan. Ketimbang lama di situ dan akhirnya biaya lagi untuk dimusnahkan, ya udah kita selamatin aja buat kan orang juga butuh makan, butuh snack ya buat happy gitu. Jadi bisa juga buat di Food Bank Bandung. Ya terus ada hotel-hotel juga ya. Hotel, pokoknya dari setiap aktor di rantai pasok pangan tuh kita pernah kerjasamanya dari mulai petani sampai ke masyarakat juga. Jadi kita kayak ngajakin komunitas gitu teh. Jadi kalau misalnya setiap setahun sekali kan kalau Lebaran atau Natal kan kita kan suka kirim-kirim hampers atau apa. Kadang-kadang kan suka numpuk gitu ya kan parcel di rumah. Nah kita tuh ngajakin, salah satunya tuh sama BUMN Muda Bio Farma ya, program tahunannya. Jadi kita pasang Dropbox. Jadi kalau misalnya kayak Teh Ica gitu banyak nerima banyak hampers dari kawan-kawan gitu. Oh ternyata saya emang nggak bisa ngabisin. Jadi bisa ngedrop gitu, kayak bisa 1 kaleng biskuit atau 1 kaleng sarden gitu. Jadi dikumpulin teh lumayan banyak juga ya. Iya. Itu kemarin udah berjalan berarti Lebaran kemarin ya? Berjalan. Nah kemarin tuh kita baru bikin Bandung Food Rescue tahun 2000 ya tahun ini. Jadi untuk memperingati hari International Day of Awareness of Food Loss and Food Waste, sama World Food Day juga, Hari Pangan Sedunia. Jadi sebulan ini tuh kita ngajakin kayak komunitas, sekolah, kantor gitu buat ngumpulin makanan dan alhamdulillah banyak banget gitu. Ya. Sampai 200 kiloan lebih. Sampai 200 kilo? 200 iya. Jadi teman-teman dari SMP SMP Santo Aloysius, SMA Lab School. Terus dari kampus juga lagi kerja di SBM ITB kayak gitu. Teman-teman individu lainnya juga ngirim sih. Kalau di komunitas banyaknya sama Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat. Itu lagi ngumpulin sekarang. Iya. Wow, udah dibantu banyak pihak juga ya, dari mulai pengumpulan sampai yang beneran perusahaan. Jadi siapapun bisa berpartisipasi di sini ya. Iya, bisa banget ya. Jadi tidak ada alasan untuk menimbun makanan sampai ada luar sana. Makanya kita biasanya sebutnya ini pantry clean up. Biasa suka belanja kita terus kalap kan, apalagi misalnya lagi bulan puasa nih, beli kalengan, beli apa. Totonya pas buka-buka lemari lagi pas mau belanja, ini ada nih sarden gitu ya, dari beli kapan tapi ternyata belum kedaluarsa, belum dibuka. Bisa banget itu didonasikan. Soalnya kita pernah nemuin ini yang pas namanya food drive kan itu ya, estafet makanan. Kita pernah nerima pasta yang udah 5 tahun kedaluarsa. Berarti kan diem tuh di dapur 5 tahun gak diapa-apain kan. Ya itu, jadi sering-seringlah mengecek dapur kita masing-masing. Kalau emang udah gak mau ya udah disumbangin aja ke food bank gitu. Bener-bener, apalagi kalau keselip-selip sama belanjaan baru kan. Jadi di belakang itu kan biasanya suka ketimbun sama produk-produk baru yang di depan gitu ya. Nah, kalau di Islamnya kayak gitu ditimbang sih dipertanggungjawabkan ngerti gitu teh. Ini daripada terbuang gitu ya, mubazir. Nah, ini kalau misalnya saya nih sebagai masyarakat nih teh mau ternyata ada banyak makanan misalnya yang saya nggak bisa yang nggak bisa habisin, terus sistemnya dijemput atau kita kirimin? Kita sih lebih prefer buat masyarakat ngedrop ke food bank gitu.
Jadi kita buka setiap hari Rabu sama Sabtu jam 10 sampai jam 3. Jadi bebas ya, maksudnya masyarakat bisa mampir gitu ke warehouse kita gitu, atau enggak dikirimin pakai kurir, gosen kayak gitu juga bisa gitu. Tapi kalau dari masyarakat tuh memang produk makanan yang belum dikonsumsi. Jadi kalau misalnya Teh Ica punya biskuit udah tinggal setengah gitu, itu nggak bisa, mendingan dihabisin. Jadi memang produk yang kalau dalam kemasan yang kemasannya masih utuh dan belum lewat best before atau expiry date-nya. Kalau jenis barangnya, tadi kan kebayangan tuh makanan berat, ternyata nggak cuma makanan berat, bisa sayuran tadi ya, terus kemudian bisa juga tadi snack. Iya. Selain itu kategori barangnya apa lagi nih Teh? Kalau kita mah hampir semua barang keringan kita. Barang keringan. Sembako pasti. Kalau dari masyarakat mungkin kita lebih mengarahkannya ke barang produk makanan yang ada dalam kemasan, karena kan kita untuk memastikan kalau misalnya itu belum dikonsumsi atau sebagainya gitu. Kalau ke petani kayak sayur, buah kayak gitu kita nerima juga kayak hasil panen. Industri produk makanan dalam kemasan, hotel, semua produk tapi kecuali ada beberapa produk yang memang kayak cepat basi gitu Teh. Kayak misalnya yang berkuah, bersantan, atau enggak sayur yang udah dimasak gitu. Nah itu kita agak pilih-pilih juga, karena kan kita juga kejar-kejaran gitu sama waktu ya, jangan sampai pas nyampe di food bank udah basi terus nggak bisa disalurkan gitu. Jadi kalau misalnya kayak untuk produk ready to eat meals yang dari hotel tuh kayak kita lebih prefer kayak bakery, roti, kue gitu kan, itu lebih lama tahannya, atau kayak ayam goreng, ikan goreng yang lebih awet gitu. Kalau lokasi drop off-nya di mana nih Teh? Drop off-nya, jadi selain di warehouse-nya Food Bank, di warehouse-nya Food Bank Pasirwangi. Alamatnya di Jalan Pasirwangi Raya, Kafling 8A, rumah pojok. Di pojok. Kalau Pasirwangi itu daerah mana, Dago? Bukan, Regol. Dekat alun-alun Regol. Masuknya lewat Soekarno-Hatta ya. Bisa Bawah Batu, bisa Soekarno-Hatta. Ya. Terus ada beberapa Dropbox juga di IKEA KBP. Kalau Teh Ica main-main ke IKEA KBP gitu sambil bawa bawa snack ya banyak gitu. Lagi diet misalnya, mau diet, saya mah nggak mau makan ciki lagi gitu, itu bisa di drop ke Dropboxnya IKEA. Di Hero juga masih ada ya. Di Hero masih ada, di Pasir Kaliki. Hero Pascal juga ada Dropbox gitu, bisa dimasukin. Atau paling gampang sebetulnya ya komunitas atau kantor itu bisa banget kerjasama sama food bank gitu. Misalkan kita mau naruh Dropbox, food bank tuh punya banyak kontainer yang memang dikhususkan untuk kegiatan food drive ini, estafet makanan. Sehingga kayak kemarin di sekolahan atau dimana kita butuh berapa 4 box, nanti selama beberapa hari dari karyawan dari ini bisa ngumpulin, masukin ke boxnya bareng kayak gitu. Nanti dari kita disalurin diambil gitu kan. Iya, nanti dicatat misalnya dari kantor ini pengumpulannya sekian. Tapi biasanya memang kan hasil donasinya macam-macam ya. Ada yang ngasih mie, ada yang ngasih sarden, dan jumlahnya variatif. Nanti makanya biasanya itu di-pooling bareng sama donasi-donasi dari lain, baru dibikin paket-paketnya. Iya. Jadi misalnya BKD Jabar nih mau gitu bikin food drive, itu bisa. Jadi kita support di fasilitasnya sama gitu. Konten. Oh iya, boleh. Nanti collab ya. Oke, terus itu dari segi donatur ya Teh. Kalau segi penerima manfaat nih, itu siapa aja sih Teh? Terus ada karakteristiknya nggak sih? Kalau penerima manfaat sih kita karena yang membutuhkan banyak banget ya Teh ya. Kalau dibandingkan sama jumlah makanan yang kita kumpulkan, jadi kita lebih memprioritaskan ke anak-anak yang rawan gizi, misalnya jadi di Kelurahan Mekarjaya, di Kebon Pisang, di Cijagra, itu beberapa kelurahan yang kita bina itu ada anak-anak yang rawan gizi atau stunting bahkan. Jadi kita koordinasi sama Kader Posyandu untuk pemetaan itu. Terus kita juga yang kedua, jadi selain langsung ke warga, kita juga kerjasama sama sekolah-sekolah informal. Jadi kayak anak-anak jalanan yang nggak bisa masuk sekolah formal, jadi mereka ada kayak rumah singgah gitu. Salah satunya tuh di Yayasan Bagea ya, di Pasir Koja. Nah kita support secara rutin melalui program bekal sekolahku gitu. Jadi setiap Rabu Sabtu kita ngirim makanan ke sekolah-sekolah itu.
Oh, lucu jadi Iya. kayak bakal tapi mereka tuh Iya. Jadi kan Jadi semangat sekolahnya. Biasanya kan yayasan-yayasan ini kan mereka bekerja keras gitu untuk menggait anak-anak ini kan agar sekolah. Nah, dengan program ini alhamdulillah terbantu gitu. Jadi anak-anaknya tahu kalau dia belajar di sini, dia bisa dapat makanan dan masih bisa dibawa pulang makanannya. Jadi nggak usah mikir harus makan apa gitu, dan itu makanannya makanan bergizi gitu, ada proteinnya dan hasilnya lengkap lah pokoknya. Ada Dapat susu lagi gitu. Jadi kita harapannya anak tuh makin attached sama sekolah itu gitu. Jadi kita juga mencari partner-partner yang memang sudah menciptakan dampak sosial. Nah, kita Food Bank fokus sama penyelamatan makanan, menjaga makanan ini kualitasnya bagus gitu. Nah, mereka kita harapkan juga konsisten dalam menciptakan dampak sosial yang mereka lakukan gitu. Jadi saling bantu lah gitu, nggak bikin kegiatan sendiri pengen gitu. sendiri, saya pengen bikin sendiri gitu. Kita mah lebih ke Nyalur, ya. memberdayakan Yang sudah ada. gitu, Capek supporting. teh. iya Sudah Semua ada. sendiri. digeroh ke sorangan segala gitu kan tuh ya mah. Oh benar. Kira takjub saya Kang teteh dengan karena banyak aspek ya, misalnya ternyata si masa depan anak-anak juga gizinya diselamatin sama Food Bank gitu, nggak cuman menyelamatkan pangan aja gitu. Iya, karena kan ya walaupun kita nggak bisa mastiin mereka bakal keluar dari kemiskinan, cuman setidaknya ada harapan gitu. Mereka jadi sekolah, gizinya ya pun jadi kayak terbantu gitu. Jadi walaupun kayak kalau pengentasan kemiskinan mungkin agak challenging juga ya Teh ya. Maksudnya kalau untuk dibandingkan sama di Belanda sama di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia lebih susah gitu. Jadi yang saat ini kita bisa lakukan sih itu kayak kasih anak-anaknya nutrisi yang bagus biar mereka juga bisa tumbuh kembang sehat. Betul. Kayak gitu. Jadi ya. Selain itu kan jadi mereka ke sekolah ya, ketemu temennya, jadi anak-anak gitu seutuhnya. Kalau di luar kan mereka mohon maaf gitu harus jualan, harus apa gitu. Kalau di sini kan jadi anak-anak mikirin. Jadi pernah nih ada cerita sedikit ya, kita lagi volunteer gitu kan bareng sama sekolahnya ini. Terus kasihan ada anak yang memang lagi jualan tisu gitu. Sebenarnya anak ini muridnya itu, cuman pada saat itu dia harus jualan tisu, dan sebenarnya kasihannya lagi baru kehilangan kedua orang tuanya gitu, yatim piatu, bingung gitu mau kemana. Akhirnya ngeliat kan pada makan, jadi gurunya ngerangkul lagi anaknya, ngebantu bahwa yuk kita sekolah lagi di sini, main lagi bareng gitu dan dapat makanan. Dia kan jadi nggak harus memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin harusnya orang dewasa pas dia dewasa mikirkannya biasanya ya. Benar-benar. Tapi anak-anak ini kan harusnya kan bahagia, happy untuk bertumbuh kembang. Jadi ya dari situlah makanya kita benar-benar cari mitra yang memang serius untuk menjalani itu, kita kerjain bareng. Itu sih Teh. Wow, luar biasa. Emang ya kompleksnya masalah Ya, di betul. Kompleks. nggak cuman di Bandung gitu, apalagi di Indonesia kan Teh. Wow. Tadi kita udah ngebahas tentang donaturnya, terus penerima manfaatnya. Ini kalau misalnya saya nggak bisa donatur, saya nggak bisa juga jadi penerima manfaat, volunteer nih. Volunteer itu dari mana aja dan gimana sih cara jadi volunteer? Kemarin baru habis war ini War daftar volunteer. Jadi volunteer tentunya daftar ya, kita buka itu biasanya sebulan sekali. Kemarin tuh baru banget sebetulnya kita buka volunteer untuk bulan November. Nah itu pasti volunteer kegiatan ada di hari Rabu dan Sabtu, itu yang udah pasti, kecuali ada event-event tambahan lainnya. Nah daftarnya tentunya biasanya kita posting di sosial medianya Food Bank Bandung. Biasanya sekarang sih kita di Instagram kita up. Lalu yang volunteer itu banyaknya mahasiswa dari umur 18 sampai 25 mayoritas. Tapi ada juga yang seumuran 30, 40 gitu. Banyak bervolunteer di Bandung ya. Karena kan di kota Bandung banyak kampus dan banyak mahasiswa rantauan juga. Kadang-kadang saya pengen ngapain ya weekend gitu. Ketemuan aja sama banyak teman-teman baru kan di Food Bank Bandung gitu ya. Betul. Jadi cepat banget Teh itunya. Jadi begitu dibuka jam 12, jam 2 tuh udah habis. Jadi kayak bener-bener kayak War, war kayak udah kayak Paling cepat setengah jam kita. Oh, itu sistemnya kayak Google Form gitu tuh. Google Form, ya Google Form. sederhana itu sih. Karena kita ada maksimalnya 15 sampai 20 orang per kegiatan per hari itu. Harabu itu 15 sampai 20 orang. Karena kan di dapur tentunya kan tempat terbatas, dan dapur kalau kebanyakan orang nanti
pas senggol-senggol kayak gitu. Jadi kenyamanan dan keselamatan kerja juga pengen kita jaga gitu. Dan tentunya kalau cukup orangnya optimal gitu, mereka masih bisa berinteraksi bersama gitu, ngobrol, kenalan kayak gitu. Udah lain petugas pabrik Kangnya masukin gini gitu, udah kudu ngobrol jeung hati gitu. Iya, benar. Juga. Siapa tahu gitu ada yang cinlok kan di organisasinya. Kalau misalnya Rabu nih kita ada event, terus hari lainnya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu itu kita war lagi gitu untuk hari Sabtunya. Jadi kalau misalnya yang sekarang tuh dibatasi satu orang cuman bisa satu teh, jadi satu hari gitu, karena emang saking banyak yang pengen ikutan volunteer. Kalau dulu sebelumnya tuh bisa milih mau tanggal berapa aja gitu ikutan volunteer gitu, tapi sekarang mungkin kita batasin satu orang satu hari dulu gitu. Iya. Kalau mau ya ditambah justru kantor cabangnya ya kayaknya. Nah itu dia. Itu kan hari operasionalnya. Iya, mudah-mudahan ada yang mau membuka cabang. Iya, karena antusiasnya luar biasa ya. Ternyata banyak orang yang pengen ambil peran gitu. Iya. Jadi orang kalau udah nyobain satu, udah biar makin banyak orang yang ngerasain gitu. Iya, gantian gitu. Nanti tapi kalau misalnya nanti kayak ada yang cancel apa-apa gitu, kita biasanya buka ke offer ke yang udah pernah, misalnya siapa nih ada yang mau ngegantiin nggak gitu, bisa. Berarti ketemu tiap event tuh ada orang baru ya Teh ya. Itu ada jadi kendala juga gak sih? Iya, jadi nah itu tuh kita mensiasatinya itu dengan ngebentuk tim kapten. Jadi kalau tim kapten tuh timnya Food Bank yang bertugas kayak untuk nge-assist mendampingi volunteer baru. Karena kan mungkin kebanyakan juga kan mahasiswa yang pernah juga yang belum pernah ke dapur gitu sama sekali, kan bingung, aduh ini gimana megang oven, masang gas gitu masang gimana gas. ini Kang Teh gitu. Nah, itu diuji di Food Bank Bandung. Gitu. Jadi nanti ada tim kapten yang ngatur flow kegiatannya gimana, sama sekalian ngedampingin volunteer juga gitu. Wow. Oh ya, dari sepanjang kegiatan tadi emang ada beberapa yang belum di-mention Teh, kayak misalnya tadi hotel yang diambil adalah hotel yang di atas bintang 3 ya. Untuk menjaga kualitas dari makanan yang kita kasih atau kita distribusikan. Betul. Teh, untuk menjaga kualitas makanan sendiri selain kita mulai dari pemilihan distributor donatur gitu ya. Ada lagi nggak Teh? Karena kan takutnya barang-barang banyak yang keracunan makanan gitu ya. Betul. Pokoknya takut aja deg-degan aja kalau misalnya dengar berita keracunan makanan tuh. Jadi kita juga harus lebih berhati-hati gitu. Jadi kalau pas waktu dibentuknya Food Bank pertama kali, kita udah nyusun food safety standar gitu. Memang walaupun belum ada di Indonesia, tapi kita coba adaptasi sama standar yang ada di Belanda. Itu salah satu kayak yang dibawa pulang dari Belanda ke Indonesia gitu. Jadi gimana cara handling makanan, produk-produk apa aja yang bisa disimpannya di kulkas atau di suhu ruangan kayak gitu-gitu. Jadi kita harus tahu dulu sebagai food bankers tahu gimana caranya handling makanan. Kita juga coba mempelajari kayak peraturan-peraturan yang ada. Mungkin sejauh ini dari BPOM ya yang dari terkait handling makanan di retail gitu. Ada supervisi dari BPOM gitu atau gimana? Enggak sih, paling ada edukasi. Sebenarnya baru ada undangan dari BPOM gitu untuk edukasi. Tapi ada BPOM mengeluarkan standar untuk bagaimana sih menaruh makanan. Kan kita ngikutin misalkan produk ini biasa ditaruh di supermarket, kan ada standarnya. Itu kita ikutin. Kalau perlu kita lebih ketat lagi karena ini makanan yang sudah lebih mendekati expired. Nah ini kita kalau untuk terkait hotel kita banyak tanya ke chef hotel ini bagaimana caranya menghandle makanan ini agar tahan lama. Makanya kita juga kerja sama Poltekpar, Henhai, banyak dosen-dosennya ahli-ahli mengolah makanan. Nah itu kita dibantu sekali oleh mereka. Sama ada program ini juga ya, kapten Kokapten ya. Iya, Kokapten. Jadi teman-teman dari mahasiswa dari Poltek Parenhai dari Hima Pastry itu datang setiap seminggu sekali ke Food Bank buat nge-assist para kapten. Jadi kan kalau mereka kan mahasiswa pastry udah hafal banget gitu gimana cara handling makanan. Nah itu juga bertukar informasi, kayak misalnya mereka kasih suggestion gitu, Teh kalau misalnya makanan ini bisa ditaruh di freezer itu bisa awet beberapa minggu, dan cara
pas mau konsumsinya lagi tuh gimana, di oven misalnya atau enggak cukup ditaruh di suhu ruangan. Jadi kita juga banyak terima masukan ya Bumi ya dari segala pihak yang memang ahli gitu. Jadi kita belajar juga gitu. Jadi luar biasa belajar dari ahlinya ya, bukan belajar dari kejadian gitu. Hebat. Jadi melibatkan profesional Iya tadi ya. betul teh. Karena kan kita ini maksudnya handling makanan juga kan harus serius ya, kita niat baik kalau misalnya dilakukannya salah kan nanti Malah bahaya. gitu. Jadi makanya kita coba melibatkan yang memang profesional dan ahli gitu dalam bidangnya. Bener-bener. Khawatirnya nanti tadinya nggak ada uang buat makan, jadi nggak ada uang buat berobat gitu. itu dia. Nggak mau kayak gitu. Makanya kalau Sampai. food bank ditanya itu pasti kita mah serius mau koleksi makanan dan nyajin makanan. Kenapa? Kalau kayak ada kasus langsung tutup pasti food banknya. Iya. Aduh, jangan sampai. Mudah-mudahan Itu enggak ya. mudah-mudahan enggak gitu. Iya, pokoknya yang penting tadi selektif dulu donaturnya, terus kemudian dari segi banyak bantuan juga dari profesional Iya, gitu, betul. untuk menjaga kualitas. Dan tentu tadi walaupun memang volunteernya orang yang berbeda-beda, ada juga supervisi dari kapten Betul tadi. teh. Menjaga banget, keren banget, amanah ini mah. Aman. Iya betul amanah. Nah, kalau food bank sendiri, teh ada donatur secara pembiayaan gitu nggak sih? Jadi awalnya kita itu sebelum establish food bank itu kita melakukan fundraising dulu, penggalangan dana di Belanda waktu itu ya, karena kita tinggal di Wageningen Belanda. Jadi kita mengajak beberapa komunitas di Belanda, salah satunya ada namanya Rotary Club Wageningen gitu. Mereka juga attach gitu ya sama Indonesia karena dulunya kan kalau Ada ikatan ada batin. ikatan Ikatan gitu, kayak Itu pernah kalau kerja Belanda. di Indonesia atau nggak dulunya pernah tinggal di Indonesia gitu. Terus kita pitching, kita pengen buka hal yang sama food bank gitu di Indonesia, dikasih tahu juga, dijelasin kebutuhannya apa aja. Terus alhamdulillah dapat support dari mahasiswa sana Mahasiswa juga, Indonesia, mahasiswa internasional. juga dapat. Jadi sejauh ini sih baru dananya dari sana, fundraising dari sana. Tapi dari sini juga ada sih, maksudnya donatur individu kayak gitu-gitu yang support. Oke, karena food bank ini di Bandung ini juga istilahnya apa ya, NGO yang mirip yang sama juga dengan food bank di Belanda. Itu ada kaitannya nggak teh? Kalau kaitannya mungkin Kalau soal pendanaan gitu? kalau sebenarnya bulan Maret kemarin kita juga baru dapat funding juga ya dari food bank Nederveluwe yang di Wageningen gitu. Jadi selain tadi transfer knowledge gitu, jadi belajar skema food bank kayak gimana. Jadi kemarin tahun ini juga kita dapat funding juga dari mereka gitu. Funding itu per project, per tahun atau seperti apa? Kayak hibah aja sih teh. Jadi cuman sekali ini buat 2-3 tahun. Jadi kita memang melakukan perhitungan dulu, terus ada cerita progresnya dari 2020 sampai 2023 ini seperti apa gitu, dan mereka impressed karena banyak volunteer ya, perkembangan mereka pun merasakan karena mereka start dari satu kulkas teh, dan sekarang udah jadi gudangnya besar sekali gitu. Jadi mereka tahu perjalanannya food bank susah payahnya, dan ini harus dibantu dihidupkan gitu di awal. Jadi mereka ngelihat perkembangan dan mereka berkomitmen itu untuk menambah, dan kita waktu itu kan dapat surprise juga kan, karena mereka nggak ngomong bakal menghibahkan berapa gitu, ternyata ya cukup besar gitu untuk buat food bank berjalan gitu berapa. Iya benar ya, karena kan kalian juga butuh, istilahnya butuh uang untuk tadi kulkas, storage dan lain-lain. Sewa gudang. Oke, proyeknya itu berarti dapatnya berapa Kang? Bisa disebutin nggak? Cukup besar nih. Ya untuk awalnya startnya lumayan besar ya, kita dapat 7.750 euro. Kursnya euro soalnya dikasih berapa ya? Langsung kali 15.000. 150 juta pada saat itu kalau nggak salah ya. Terus yang 2023 mereka meningkatkan komitmennya 15.000 euro, sekitar 250 juta gitu. Jadi waktu itu kita memang sudah mengkalkulasikan kita butuhnya segini. Tapi mereka nggak ngomong dulu, taunya bikin surprise di acara gitu. Oh, komitmennya Luar biasa emang kalau NGO ya. iya sih, alhamdulillah mereka kan, dan no strings attached. Jadi memang memang mereka menghibahkan dana ini untuk perkembangan food bank. Dan itu juga pasti dipertimbangkan berdasarkan ini kinerja food bank Bandung juga. Bersyukur karena volunteer banyak yang bantu kan. Kita juga
selalu berterima kasih gitu pada volunteer sama tim kita gitu. Iya. Kalau nggak ada mereka Nggak akan nggak jalan, nggak akan sampai sini iya, juga. nggak sampai sini juga gitu. Iya. Keren banget. Berarti teh akan kalau kita kan kebanyakan memang pemirsanya nih ASN. Banyak banget yang bisa dikerjasamakan ya dengan ASN. Betul. Salah satunya tadi Teteh dan Akang sudah ngobrolin soal kerjasama dengan DKPP nih. Bisa diceritain nggak Teh? Iya. Gumi mau cerita? Iya boleh. Jadi kita sama DKPP Jabar, memang DKPP Jabar kan punya program terkait pangan ya. Iya. Awalnya kita gimana ini caranya ada program gerakan selamatkan pangan. Nah program gerakan selamatkan pangan ini sebetulnya konsepnya more or less sama food bank. Jadi memang diarahkan dari Badan Pangan Nasional untuk agar industri ini bisa lebih bertanggung jawab, yaitu dengan cara mendonasikan makanan berlebihnya, produk makanannya untuk ke food bank yang ada di Indonesia. Nah salah satunya kalau di Jabar ada Food Bank Bandung. Nah ini kan gimana kita caranya coba lead industri bersama-sama, jadi membentuk sebuah konsorsium gitu, stakeholdersnya banyak. Nah jadi DKPP Jabar selain mengedukasi gitu, bikin workshop gitu, mereka juga pernah bareng sama kita teh, jalan program bareng gitu pada bulan Maret ya. Bulan Maret ya. Saat itu saya sama Genis lagi nggak di Bandung gitu, lagi di Belanda. Cuman ada tim barengan join program bareng gitu, jalan bareng. Nah ini ya jadi tahu DKPP Jabar, food bank itu bergerak seperti apa. Akhirnya kita bikin yuk di Jabar, kita kuatin sistemnya gitu biar nggak ketinggalan sama provinsi lain gitu. Iya. Terakhir ketemu ada forum kemarin ya. Iya. Workshop gerakan selamatkan pangan gitu. Jadi 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya. Jadi kita dipertemukan dengan itu tadi berbagai stakeholder kayak dari retail, terus dari hotel gitu, untuk kayak menguatkan komitmen gitu dan mendorong gitu. Jadi misalnya kalau bisnis gitu yang punya makanan berlebih, tadi Gumi ceritain gitu, bisa mendonasikan, dan pemerintah juga sebenarnya bisa support juga gitu, misalnya dengan kalau yang udah kan di beberapa kota, salah satunya di Semarang sama provinsi Jogja ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka udah ngeluarin surat edaran untuk mendorong para pelaku usaha untuk mendukung food bank. Nah kita juga harapannya juga di Jawa Barat juga bisa segera tercipta gitu, ada arah ke sana gitu. Jadi biar semakin kuat juga si komitmennya. Stakeholder. Iya, keren banget. Emang pada secara kebijakan ya emang baiknya ya didukung dengan surat edaran tadi ya. Tapi tadi idenya keren juga, kalau misalnya di tiap kantor nih Akang Teteh jangan lupa disediakan, nanti hubungi dengan food bank. Misalnya sampai tanggal berapa gitu kita kumpulin semua pegawai-pegawai untuk makanan keringan yang kira-kira masih lama expirednya dan tidak akan dimakan dan akan lebih bermanfaat kalau kita berikan dengan orang lain. Itu bisa jadi program buat Akang Teteh di kantor masing-masing. Nanti tinggal hubungi aja Akang Teteh di food bank. Wow. Terakhir nih Teh, Akang sebagai closing, ada nggak himbauan atau pesan-pesan buat Akang Teteh? Ya mungkin himbauannya bukan himbauannya, pesan-pesan. Jadi sekarang kita bisa ikut serta, jadi nggak ada alasan buat saya nggak ngapain nih cuman seorang diri gitu. Kan ada cara-cara yang mudah gitu untuk berpartisipasi untuk menyelamatkan makanan biar nggak jadi sampah, terus ngebantu orang juga dengan tadi hal yang sederhana, mendonasikan makanan berlebih, atau enggak cara yang lebih simpel, makan secukupnya dan habiskan gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya lagi ada acara apa gitu kalap gitu ya, ngambil banyak terus nggak habis, kan akhirnya jadi masalah juga gitu lingkungan. Jadi caranya tuh mudah gitu sebenarnya, bisa dimulai dari diri sendiri juga gitu. Ada tambahan lagi mungkin Gumi? Kalau dari saya mungkin pesannya lebih ke dunia usaha, dunia industri. Mungkin terlihat biasanya kita biasanya membuang makanan, itu hal yang simpel, padahal kalau misalkan bisa berubah sedikit saja dari yang membuang tapi jadi mendonasikan, sebetulnya dampaknya cukup besar, yaitu untuk membantu menjamin masa depan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik gitu, karena memberikan akses pangan yang sebetulnya adalah hak seluruh manusia di bumi ini gitu. Dengan hal berbuat yang kecil, komitmen jangka panjang, hal kecil dari komitmen panjang ini bisa menciptakan dampak positif yang luar biasa. Wah, seru banget ya Kang Teteh. Kita sudah lama ya, lumayan alhamdulillah.
kita ketemu dengan pasangan yang kalau saya bilang memang relationship goal ini. Selain dari satu visi, mereka juga untuk keluarga mereka, untuk society juga ada. Luar biasa. Dan alhamdulillah Kang Teteh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan Food Bank Bandung. Baik Kang Teteh, sampai jumpa di informasi selanjutnya hanya di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Terima kasih.